Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Stuti dengan NIM 20210102-126 dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara berasal dari dua suku kata. Dasar berarti landasan, dan negara berarti kekuasaan yang terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Dasar negara juga merupakan sebuah histori dari hasil sebuah pemikiran para pendiri negara yang dinamakan The Founding Father, yang bertujuan untuk menemukan pijakan yang kokoh untuk didirikannya suatu negara. Namun yang dimaksud dengan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sebagai sebuah ideologi, negara dan pegangan bangsa yang kuat sehingga bangsa Indonesia memiliki ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lainnya. Makna-makna yang terkandung di dalam Pancasila diantaranya, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai landasan dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala sesuatu kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah Pancasila yang dijadikan sebagai landasan fundamental atau suatu petunjuk yang digunakan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan berbagai bidang aktivitas yang mencakup nilai-nilai moral, religius, dan kebudayaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Pancasila sebagai landasan hukum. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, sidang PPKI pertama membahas tentang pengesahan UUD NRI 1945, tepatnya ada di dalam pembukaan Undang-Undang NRI 1945 terdapat tulisan Pancasila dalam alinea keempat. Bung Karno juga pernah menyampaikan bahwa usulan tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI sendiri berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan pada saat itu, Pancasila masih berupa rumusan 5 nilai yang letaknya masih dirumuskan. Misalnya pada 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan bahwa Pancasila terdiri dari 5 nilai sebagai berikut, diantaranya yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno juga mengusulkan 5 asas Pancasila, di antaranya adalah yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan dan kebudayaan. Dan pada saat masa itu rumusan Pancasila masih belum rampung, masih diperdebatkan kembali, dan pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Bung Karno, yang diberi nama Panitia 9 ini menghasilkan sebuah piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat sebuah rumusan Pancasila, diantaranya sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, di antaranya sebagai dasar berdirinya dan tegaknya suatu negara. Yang kedua, sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan. Yang ketiga, sebagai dasar partisipasi warga negara. Yang keempat,
sebagai dasar pergaulan dan perhubungan antar warga negara. Kesimpulan dari presentasi yang saya presentasikan ini, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila seharusnya memahami apa arti dari Pancasila itu sendiri. Seperti kata I.S. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Dengan itu, masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama bermasyarakat bangsa Indonesia. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan negara perekat bangsa. Pancasila harus selalu dipertahankan, ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pancasila akan menjadi pegangan dan benteng dalam mempertahankan kehidupan bangsa dan bernegara saat ini dan di masa yang akan datang. Sekian presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.